Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kalau sehat semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua ya. Oke. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, yang dimana kan minggu kemarin kita itu membahas tentang sistem pencernaan. Nah, untuk minggu ini kita membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut atau lebih dalam, apa sih pengertian ekskresi itu? Nah, ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair maupun zat gas. Zat sisa itu berupa urin atau ginjal, keringat, kulit, empedu hati, dan CO2 paru-paru. Nah, zat-zat ini harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh. Nah, begitulah pengertian dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, sistem ekskresi pada manusia ini ada kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Kulit ini termasuk ke dalam alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat melalui pori-pori kulit. Nah, adapun fungsi kulit yaitu alat pengeluaran ekskresi dalam bentuk keringat. Nah, yang dimana saat kita melakukan aktivitas, nah disitulah kita mengeluarkan keringat. Selanjutnya, kulit berfungsi pelindung tubuh dari gangguan fisik, sinar tekanan dan suhu, gangguan biologis, dan gangguan kimiawi, mengatur suhu badan, dan sebagai indera peraba. Nah, di bagian-bagian kulit ini ada 3, yaitu ada epidermis, yaitu lapisan kulit ari. Nah, lapisan ini merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Nah, dan di bagian epidermis ini ada 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang kedua ada lapisan Malpighi. Nah, selanjutnya dermis, yaitu lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Selanjutnya jaringan bawah kulit atau juga disebut dengan subkutan. Nah, pada jaringan bawah kulit ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Nah, selanjutnya yaitu ada gangguan pada kulit. Nah, gangguan pada kulit ini contohnya seperti jerawat, alergi, kudis, panau, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dari sistem ekskresi ini ada ginjal. Nah, yang dimana ginjal ini terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan, itu di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Bentuk ginjal seperti biji kacang berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar
10 cm dan berat sekitar 200 gram. Nah, ginjal ini dibungkusi oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul. Adapun fungsi ginjal yaitu menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin, dan mempertahankan dan mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Untuk menjaga ketekanan osmosis dengan cara mengatur konsentrasi garam dalam tubuh dan mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ginjal. Nah, bagian-bagian ginjal ini ada 3. Yang pertama ada korteks, yaitu kulit ginjal. Yang kedua medula atau sumsum ginjal. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis. Nah, kelainan dan penyakit pada ginjal itu ada uremia, albuminuria, diabetes insipidus, diabetes mellitus, nefritis, batu ginjal, dan gagal ginjal. Kelainan atau penyakit pada ginjal yang disebut uremia yaitu tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Kalau untuk penyakit diabetes insipidus itu penyakit kekurangan hormon vasopressin atau hormon antidiokrin ADH yang mengakibatkannya hilangnya kemampuan meresorpsi cairan, dan akibatnya penderita bisa mengeluarkan urin berlimpah mencapai 20 liter. Selanjutnya hati. Nah, hati ini merupakan salah satu alat ekresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kilo. Nah, hati ini berfungsi sebagai menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin, menetralkan racun, protrobin untuk membekukan darah, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin, tempat pembentukan sel darah merah pada janin sebagai organ ekresi yang bertugas merombak eritrosit atau yang disebut dengan sel darah merah. Nah, ada beberapa gangguan dan penyakit pada hati. Yang pertama ada penyakit Wilson. Penyakit ini merupakan penyakit keturunan dari kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Nah, yang selanjutnya ada hepatitis, merupakan radang atau pembengkakan hati. Selanjutnya ada sirosis. Nah, penyakit ini merupakan penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru ini juga merupakan salah satu alat ekresi karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, masih banyak lagi fungsi paru-paru, diantaranya penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam
keluar dari tubuh. Nah, ada beberapa gangguan pada paru-paru, yaitu ada asma atau sesak nafas, yaitu disebabkan alergi terhadap benda-benda asing yang masuk ke hidung. Selanjutnya ada kanker paru-paru. Ini disebabkan oleh kebiasaan merokok atau terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang memengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya dari materi yang telah Ibu sampaikan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan mengasih tugas untuk kalian. Ini dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan di meja Ibu. Nanti tugasnya Ibu share melalui via WhatsApp. Baiklah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian Ibu minta maaf. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.